Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemahaman sebagai capaian belajar UPD dengan topik mampu menjelaskan. Anggota dari kelompok 1 yang pertama adalah Agustina Indrianti, kedua Chandra Margianto, yang ketiga Marheni Pratiwi, dan juga Rosa Sucitra Wulandari. UBD atau Understanding by Design merupakan strategi desain pembelajaran dengan pendekatan backward design yang melibatkan langkah-langkah menentukan hasil yang diinginkan, bukti penilaian, dan perencanaan pembelajaran dengan tahap awal yaitu identifikasi kompetensi melalui pembuatan tujuan pembelajaran. Salah satu capaian dari pemahaman sebagai capaian pembelajaran UPD adalah siswa dapat menjelaskan dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip. Yang kedua, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan juga data yang dibenarkan dan sistematis. Yang ketiga, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Untuk dapat menjelaskan, siswa harus menggeneralisasi suatu prinsip. Salah satu caranya adalah dengan pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah suatu hal yang sangat penting yang digunakan oleh siswa untuk memecahkan permasalahan. Pemahaman terhadap konsep pelajaran akan terjadi bila guru dan juga siswa harus terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas, sehingga siswa tidak hanya mengingat pelajaran yang diberikan, dan sebaliknya guru tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan kepada siswa. Salah satu indikator dari menjelaskan adalah dapat membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Salah satu contoh yang kami ambil adalah pemahaman konsep matematika. Dengan memahami dan mengubah makna konsep dalam soal cerita menjadi model matematika merupakan tantangan bagi sebagian siswa. Hasil belajar matematika diharapkan memiliki makna dan manfaat dalam kehidupan siswa, menciptakan perubahan perilaku pada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, mengingat peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu indikator dari menjelaskan, yaitu siswa dapat membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh. Dari pemahaman matematika tersebut, siswa dapat memberikan contoh melalui soal-soal cerita. Soal cerita biasanya merupakan salah satu pengalaman atau salah satu permasalahan dari kehidupan. Selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan dengan memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Salah satu indikator menjelaskan ini kita ambil dari fenomena sains. Penelitian menemukan bahwa kemampuan siswa dalam menggambarkan fenomena sains di sekitar lingkungan sangat rendah. Dari 270 siswa yang dilibatkan, 101 siswa menunjukkan kemampuan yang sangat rendah. Rendahnya kemampuan ini disebabkan oleh ketiadaan keterkaitan pembelajaran sains dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta penekanan pada pemahaman konsep dasar tanpa mengaitkan dengan fenomena dalam kehidupan nyata. Pembelajaran sains yang bersifat satu arah, minim interaksi siswa dengan objek dan persoalan, serta kurangnya pengalaman untuk mengaitkan pengetahuan sains dengan fenomena-fenomena dunia menjadi faktor utama rendahnya kemampuan siswa. Salah satu penelitian yang kami ambil yaitu kegiatan menjelaskan melalui model Radek.
Model Radek dimulai dengan membaca untuk membangun pemahaman dengan tujuan agar peserta didik mampu mengungkapkan ide atau gagasan berdasarkan pemahaman tersebut. Indikator pemahaman UBD mencakup menjelaskan, aplikasi, perspektif, empati, dan mencipta. Dari kegiatan pemahaman UBD tersebut, yaitu kegiatan menjelaskan atau explain, hal tersebut dapat merangsang pemahaman perspektif peserta didik dalam menyajikan materi secara logis, terorganisir, dan juga akurat. Model Radek menekankan pada partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dengan membaca sebagai landasan utama untuk membangun pemahaman yang mendalam. Kami memberikan contoh konkret pemahaman sebagai capaian UBD dengan indikator yaitu menjelaskan. Berikut ini adalah contoh konkretnya. Dengan materi pembelajaran IPAS dengan materi perubahan iklim global. Dengan tujuan siswa dapat menjelaskan tentang perubahan iklim global dengan menggunakan fakta-fakta dan data yang relevan. Misalnya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya perubahan iklim global secara runtut, serta bagaimana peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi dan berdampak pada lingkungan, termasuk pencairan es di kutub, peningkatan permukaan air laut, perubahan pola cuaca. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya iklim global yang mengakibatkan kerusakan pada global. Siswa dapat membahas dampak perubahan iklim pada kemanusiaan seperti kekurangan air, makanan, dan migrasi penduduk, kepunahan ekosistem, naiknya permukaan air laut, konflik sosial, serta kesehatan manusia juga terganggu. Dengan siswa mengetahui hal tersebut, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim global tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pemahaman sebagai capaian pembelajaran UBD dengan indikator yaitu menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.